Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang telah mengunjungi channel saya ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman semua. Amin. Baik, untuk kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu animasi. Khususnya ya ini terkait dengan 12 prinsip animasi. Ya, jadi animasi itu punya prinsip gitu ya, punya prinsip atau pakemnya gitu ya. Dalam animasi itu punya pakem yang terkait dengan bagaimana membuat animasi yang ideal gitu ya. Tidak harus sama sih sebenarnya, tapi idealnya tuh seperti itu. Baik, saya ingin menjelaskan terkait dengan 12 prinsip animasi. Yang pertama, yaitu 12 prinsip animasi. Yang pertama adalah terkait dengan squeeze and stretch ya. Jadi dalam animasi kita harus bisa paham tentang bagaimana membuat squeeze and stretch. Karena dengan menggunakan prinsip ini itu animasinya akan terasa lebih menarik seperti itu. Kalau Anda lihat banyak animasi, terutama animasi 2 dimensi atau 3 dimensi digital ya, kita sering melihat yang model seperti ini. Baik, yang selanjutnya adalah prinsip selanjutnya adalah anticipation atau antisipasi, yaitu persiapan sebelum gerakan dilakukan. Nah, modelnya itu seperti ini. Nah, ini adalah eh, apa namanya antisipasi gitu ya, atau anticipation. Nah, selanjutnya adalah staging. Staging adalah keseluruhan gerakan dalam sebuah adegan dengan jelas dan detail direncanakan dahulu yang akan digambarkan sebagai sebuah shot seperti angle, framing, dan durasi. Nah, staging ini Anda harus tahu bagaimana frame-nya itu mau seperti apa gitu ya. Di dalam frame-nya itu seperti apa, angle-nya seperti apa, dan durasinya itu berapa menit gitu. Berapa detik misalnya untuk frame-nya nanti akan membuat berapa frame dan sebagainya. Ini harus dipahami, harus dikuasai oleh seorang animator. Ya, selanjutnya untuk prinsip selanjutnya adalah cycling. Cycling adalah efektivitas animasi, yakni pemakaian gerakan berulang-ulang. Jadi di beberapa animasi, mungkin tidak semuanya ya, tapi di beberapa animasi adegan berulang itu tidak dilakukan terus digambar gitu ya, tapi dilakukan secara cycling, berputar gitu ya. Seperti orang berjalan, orang mengayuh, atau mungkin baling-baling yang berputar seperti itu tidak dilakukan gambarnya terus digambar gitu enggak, tapi setelah digambar satu kali putaran kemudian itu diulang-ulang seperti itu, namanya dengan pendekatan cycling. Lah, selanjutnya adalah follow through principle. Jadi gerakan mengikuti hukum alam. Nah, ini harus Anda pahami juga. Seperti orang berjalan, kaki pasti akan bergantian melangkah ya. Terus kemudian bola dijatuhkan pasti akan memantul gitu ya. Seperti itu. Jadi ya mengikuti hukum alam, gravitasi, kemudian apalagi ya. Ya, hal yang sifatnya sebenarnya mengacu pada hukum alam gitu ya. Nah, selanjutnya adalah prinsip selanjutnya adalah slow in, slow out. Sebuah gerakan tentu akan mengalami proses dari lambat ke cepat atau sebaliknya. Secara teknis jumlahnya frame-nya pun akan berbeda. Nah, slow in, slow out ini adalah prinsip yang harus dipahami oleh animator. Bagaimana membuat pendekatan yang sifatnya cepat gitu ya. Itu nanti berapa frame, key-nya berapa gitu, dan bagaimana jika membuat gerakan yang lambat, berapa framenya dan sebagainya, harus dipahami seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami sebagai seorang animator. Selanjutnya adalah arc ya, sebuah gerakan natural yang disesuaikan dengan sendi-sendi yang bekerja pada makhluk hidup. Nah, animator juga harus paham bahwa apa namanya, jika membuat sebuah makhluk hidup itu ya di dalam bentuk apapun ya, di animasi Anda juga harus paham tentang persendiannya gitu ya, mana yang nanti bergerak, nggak mungkin bergeraknya ke arah arah sebaliknya dan sebagainya. Jadi harus dipahami tentang persendiannya gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya adalah terkait dengan, nah ini yang menarik, yaitu secondary action ya. Nah ini menurut saya menarik. Animasi itu menurut saya itu harus bukan harus ya, tapi eh bisa menghasilkan hal yang seperti ini gitu ya. Secondary action. Secondary action apa sih? Yaitu gerakan pendukung utama agar terlihat lebih hidup. Misalnya
gerakan pantat yang digoyang berlebihan pada saat seorang perempuan berjalan dalam sebuah karakter animasi misalnya seperti itu. Atau apa ya? Atau orang ketawa gitu ya, orang laki-laki ketawa, orang-orang gendut tertawa gitu perutnya bergerak seperti itu. Yaitu adalah secondary action. Nah, kemudian yang prinsip selanjutnya adalah timing. Timing adalah waktu serta ketepatan dalam menciptakan sebuah gerakan yang natural. Timing biasanya perlu latihan dan jam terbang yang tinggi karena terkait dengan pengalaman. Nah, ini timing. Timing ini penting karena Anda apakah kemudian gerakan itu sesuai alamiah atau tidak. Jika mau dibikin alamiah berarti berapa frame yang harus diciptakan gitu ya. Seperti apa gerakan yang alamiah dan enak ditonton gitu ya. Lah itu terkait dengan timing. Dan ini timing ini itu butuh jam terbang gitu ya. Jadi harus sering latihan gitu ya untuk bisa menghasilkan gerakan animasi yang natural gitu ya. Prinsip selanjutnya adalah exaggeration. Nah, ini exaggeration adalah sebuah pengembangan gerakan normal berlebihan agar terlihat lucu. Ya, exaggeration ini adalah gerakan lucu yang tidak alamiah gitu ya. Tapi ini menarik untuk dibuat gitu ya. Di anime-anime itu sering terjadi seperti ini, dibuat seperti ini. Animasi di Amerika misalnya biasanya di Looney Tunes ya. Animasi di Looney Tunes itu biasanya sangat suka menggunakan pendekatan exaggeration gitu. Ya, selanjutnya adalah prinsip yang kedua terakhir adalah solid drawing. Ya, solid drawing adalah cara pandangan 3 dimensi lah ya terkait dengan goresan garis, shading dan warna. Jadi intinya adalah bagaimana Anda membuat sebuah gambar yang berorientasi pada 3 dimensi. Dalam artian bahwa Anda tahu angle-nya mau seperti apa. Angle-nya nanti dari long shot, middle shot gitu ya, atau close up, atau dengan pendekatan mise-en-scène-nya seperti apa, settingnya seperti apa dan sebagainya. Itu Anda harus paham tentang seperti itu. Ya, yang terakhir adalah appeal. Appeal adalah menghidupkan tokoh sesuai dengan karakter. Ini yang paling berat. Jadi ini adalah sebuah tantangan seorang animator. Bagaimana bisa menghidupkan tokoh ya, menghidupkan gambar yang bergerak sesuai dengan karakternya gitu ya. Yang bisa menciptakan karakternya gitu ya. Itu sebuah tantangan gitu ya. Ada animasi yang bisa bikin orang menangis gitu ya, menurut saya itu suatu orang yang animator yang sangat hebat gitu ya. Kemudian ada yang bisa bikin gembira, bahagia dan ketawa misalnya, itu adalah menurut saya adalah animator-animator yang bisa bikin seperti itu adalah animator-animator yang hebat. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat tentang 12 prinsip animasi. Semoga bisa memberikan pengetahuan terkait dengan animasi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.